Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud.
Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Adapun sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arzaqanal fitrata bi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal irfan, amma ba'du. Para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemirsa MMC TV yang berbahagia, Tabligh Akbar. Sekali lagi biar semangat, Tabligh Akbar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang dihantarkan oleh kedua mubaligh kita sudah jelas, tegas. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Asli atau tidak asli sesuatu itu ada tandanya. Orang yang berhasil dengan Ramadan kelihatan besok yang fitri dan yang tidak fitri. Ibu, kalau beli barang, apa saja yang ibu beli? Sepatu, sandal, baju, yang asli dan yang tidak asli kelihatan. Betul? Siapa yang berhasil dengan Ramadan dan siapa yang cuma melewati Ramadan terlihat. Mana ukurannya, mana parameternya? Tadi Ustadz Umar sudah bilang, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Pengikut-pengikut Muhammad itu dua ciri yang menonjol. Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Maaf, jangan diartikan keras. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dalam teologi. Berbicara tentang prinsip akidah, tegas. Tetapi yang kedua, inilah yang akan menjadi cerminan kita, ruhama ubainahum. Satu dengan yang lainnya saling asih, asuh, dan kasih. Ibu, bapak sekalian, saya mau tanya nih. Kalau ibu di bulan suci Ramadan memang asli, Ramadannya berhasil, dosanya sudah diampuni, ibu sudah diberi kasih sayang, ada jaminan terhindar dari api neraka. Besok setelah pagi melaksanakan sholat Idul Fitri, yang paling enak ngapain? Saya kasih mobil yang jawabannya pas. Besok pagi setelah sholat Id, yang paling enak, yang paling bagus ngapain? Apa bu? Sungkem sama orang tua. Ada lagi yang lain? Hadiahnya mobil nih. Ya, hadiahnya mobil. Walaupun plastik. Bisa jadi ibu mengatakan sungkem sama orang tua.
Ada orang yang muda sederhana, Ustadz, makanan di rumah enak nikmat. Boleh jawaban itu, tapi saya mau kasih tahu nih, ini rahasia di antara kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, yang paling enak orang yang sudah diampuni dosanya. Yang paling enak orang sudah diberi kasih rahmat, besok setelah sholat Id meninggal. Yang paling enak ngapain? Kayaknya kalau diajak ngomong meninggal nggak ada yang menarik. Ya Bu ya. Kenapa? Yang paling ditakuti memang itu tuh, meninggal. Sebab kalau kita sehat lagi, kita panjang umur lagi, dosanya akan bertambah lagi. Tadi kata Fasa apa? Kalau ku tahu. Gimana Bu? Apal betul. Tabligh akbar. Coba kita lihat sekarang bagaimana keaslian orang yang memegang Ramadan. Nabi Muhammad selesai sholat khatib, sholat Idul Fitri, melaksanakan khutbah, pulang. Di tengah jalan berpapasan ada anak yang sebesar inilah kurang lebih. Rambutnya kotor, kumal, pakaiannya tidak bagus, tersisih dari anak-anak yang lain. Maka Rasul mendekat. Nih asli Ramadannya nih. Rasul mendekat. Rasul mendekat kepada yang kotor. Rasul mendekat kepada yang rambutnya tidak bagus, yang dikucilkan oleh teman-temannya. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul mendeku dengan kedua lututnya sehingga berdiri sejajar. 5 tal tabia sibian. Kenapa kau tidak main bersama mereka, wahai Nanda? Bapakku meninggal fisabilillah bersama Muhammad. Oh, ayahmu pejuang, betul. Kan masih ada mamahmu. Mama kawin lagi. Sama dong, sama orang mana nih Bu? Jatiwaringin, sama apa sama? Ibu kalau suami ibu meninggal kawin lagi nggak? Benar. Benar nih. Senangnya. Bapak kalau istrinya meninggal kawin lagi nggak Pak? Untuk urusan ini nggak akur emang ya. Sulit nih sama ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa kau tidak main nak bersama mereka? Aku anak yatim. Aku dikucilkan, hartaku tidak ada. Apa yang menjadi ciri khas ruhama ubainahum dan itu seyogianya ada pada diri kita? Nabi memeluk anak itu, dipeluknya, diangkat. Seraya dia mendekat, hal akuna abalak. Nanda, maukah aku jadi ayahmu? Anak itu terbelalak. Siapakah gerangan Bapak yang menawarkan ini? Apa kau suka seandainya aku menjadi ayahmu? Wa Aisyah ta'ummalak, dan Aisyah menjadi saudaramu. Wa Fatimah ta'uhtalak, Fatimah menjadi saudaramu. Subhanallah, kaget Bapak saudara sekalian, anak ini sadar. Oh, inilah Rasul. Dia manggut, diangkat, dibawa ke rumah. Apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah tidak meminta kepada istri dan pembantunya untuk memandikan anak yang jelek, yang kotor, yang tidak punya dapat perhatian ini. Dimandikan langsung oleh Rasulullah. Di rambutnya dipotong, dibelikan baju, dikasih uang. Nak, mainlah kau bersama mereka. Ayahmu sudah ada, aku jadi ayahmu. Anak itu main bersama dengan yang lain. Kaget, yang kotor, yang tidak bagus menjadi berubah penampilan. Ditanya, kenapa kau berubah? Diceritakan, aku bertemu dengan Rasulullah. Terus aku dimandikan, dipotong rambutku, diberi minyak wangi, diberikan pakaian, dikasih uang. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, pada saat itu anak-anak yang masih punya ayah, anak-anak yang masih punya ibu, karena bagusnya Rasulullah memperlakukan sifat kasih dan sayang yang terbentuk dengan Ramadan tadi itu. Anak itu mengatakan, ya laita lima kutilu abauna fi sabilillah.
Ya Allah, kenapa bapakku dulu tidak mati saja bersama Rasulullah? Dia minta supaya bapaknya mati. Kenapa? Saking bagusnya Rasulullah memperlakukan anak yatim. Hampir jatuh. Belum jatuh. 3 kali jatuh baru jatuh. Itu jagoan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah ciri orang yang berhasil dengan Ramadan. Hatinya lembut, hatinya baik, peduli kasih, ya, dan asuh terhadap sesama. Jelas Ibu? Ibu, di belakang saya ada wanita yang cantik-cantik. Ibu kenal sama dia, Bu? Ibu pengen punya menantu yang semacam ini, tapi dia belum tentu pengen jadi menantu Ibu. Ya. Ibu kenal siapa mereka? Kelompok, ya, penghibur, nasidah, penyanandung keindahan. Kita pengen ketemu sama Mbak Nina. Sebentar, Mbak Nina kesini, Mbak Nina. Manggilnya apa, Bu? Ya, Ayang. Jangan. Assalamualaikum, Mbak Nina. Waalaikumsalam, Ustaz. Mbak Nina, malam hari ini apa yang mau disajikan? Mau ceramah? Nanti gantiin Pak Ustadz boleh? Oke, nanti saya yang nyanyi. Ya, gitu ya Pak. Ustaz, dengan istighfar Ustaz. Gitu. Subhanallah. Istighfar Ustaz, istighfar Ustaz. Astagfirullahaladzim. Gunawan, kita posisinya tukar juga boleh kok. Bapak Ibu sekalian, kita coba tanya. Mbak Nina cantik, suaranya merdu, puasanya berhasil atau tidak berhasil, kita tes. Mbak Nina besok setelah lakukan sholat, siapa yang pertama dimintai maafnya? Dimintai maaf. Minta maafnya ke siapa? Minta maaf sama Allah dulu pasti. Subhanallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untung tadi nggak dikasih hadiah. Kalau kena jebol langsung. Saya yang dapat mobil berarti ya Pak Iya Ustadz. betul ya. Mobilnya Gunawan nanti saya kasih. Tetap tumbalnya Pak Sarul ya. Terus setelah mohon ampun kepada Allah, kepada siapa? Sesama manusia. Orang tua pastinya. Nih yang perlu kita tegasi Bapak Ibu sekalian. Minta maaf memang bagus kepada orang tua kalau satu rumah. Tapi bagi orang yang tinggal di Jakarta tidak mesti pulang kampung harus minta maaf kepada ibu bapaknya. Kenapa? Yang mesti dia minta maaf pertama orang yang di sekeliling dia, teman sejawat dia. Maaf nih, mohon maaf. Melakukan kesalahannya 12 bulan di Jakarta, minta maafnya di kampung. Dimaafin tidak? Kalau mohon maaf, melakukan kesalahannya di Jakarta 11 bulan, dosanya sudah meninggi, minta maafnya di kampung. Dimaafin tidak dia sama orang kampung? Palingan. Tapi kan katanya doa orang tua itu izin Allah juga gitu. Restu Allah itu restu orang tua juga. Nah kalau misalnya kita nggak mendahulukan orang tua, mendahulukan orang sekitar kita, gimana Pak Ustadz? Saya membenarkan dan sangat setuju dengan Mbak Nina. Bila orang tuanya satu rumah, sama-sama satu kota, maka orang tua harus jadi nomor satu. Bapak Ibu sekalian, kalau saja Islam itu agama yang politeisme, maka dewa yang pertama di muka bumi adalah orang tua buat anaknya. Bagus kamu sudah melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, tabligh akbar. Akan lebih semangat lagi Nina dan teman-temannya untuk hadir. Sampai ketemu lagi. Jangan coba-coba sentuh hatiku kalau kau tak niat serius. Bila ku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau tanggung jawab? Bukan berarti ku tak suka kau dekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih
Rasul.